Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 7 Juli, Pekan Biasa yang ke-14. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau berkenan memanggil dan menjadikan kami umat pilihan-Mu. Semoga kami tetap setia berusaha mengenal Engkau dan mewartakan kerahiman-Mu kepada semua orang. Dan semoga kami menyadari karya penyertaan-Mu agar dapat melakukan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangannya si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berkisah tentang Jairus, seorang pemimpin sinagoga di Kapernaum. Putrinya sakit keras dan meninggal ketika dia dalam perjalanan meminta bantuan Yesus. Ia menyaksikan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Dalam hati dia berpikir, seberapa besar otoritas dan kuasa sebenarnya yang dimiliki oleh Yesus. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi dapatkah ia membangkitkan orang mati? Ia lalu bersujud di hadapan Yesus dengan kerendahan hati dan rasa putus asa. Yesus tanggap terhadap kerinduan Jairus sekalipun imannya sangat kecil, dibarengi dengan keputusasaan. Yesus tidak berbicara apapun dengan Jairus, tetapi segera pergi bersamanya untuk membangkitkan putrinya yang telah meninggal. Di tengah perjalanan, seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan menyentuh jubah Yesus dan ia menjadi sembuh.
kuasa dan otoritas Yesus membersihkan dia dari penyakitnya, juga dari dosa-dosanya. Demikian pula, Yesus menyentuh mayat gadis itu, dan ia pun bangkit dari kematiannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Yesus kita telah dijadikan manusia baru. Kita disembuhkan dari penyakit dan dosa-dosa kita. Tindakan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, serta menghidupkan anak perempuan seorang kepala rumah ibadat, menandakan kesetiaan dan kepedulian Tuhan pada umatnya. Kesetiaannya tidak mengenal batas. Yesus menjelma karena diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia dari kebutuhan keutuhan jiwa dan badannya. Jika Allah telah sedemikian setia dan melakukan segala hal yang mungkin demi keselamatan kita umatnya, bagaimana sikap dan respon kita terhadap Tuhan? Dalam hal apa kita telah mengungkapkannya kesetiaan kita itu kepada Tuhan? Hubungan kita dengan Allah sedemikian dekat relasi dan komunikasi kita dengannya. Semakin sering kita berkontak dengan Dia dalam doa dan perbuatan kasih seturut kehendaknya, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka walaupun menjamah jumbe jubahnya saja, kekuatan kekuasaan Allah itu mengalir dalam diri kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dua peristiwa, seorang perempuan pendarahan 12 tahun dan anak Yairus yang meninggal, menjadi pengharapan bagi kita bahwa Allah selalu setia, peduli, dan penuh belas kasih kepada kita umatnya. Percayakah kita akan kuasa Allah itu? Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon bimbingan Tuhan agar kita pun juga setia kepadanya. Kita terbuka hatinya untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita masing-masing. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi rahmat dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa
hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.